Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-salati waz-zakati was-siyam wa nahana 'anil fahsya'i wal munkari wal haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kulli dawam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, wabil khusus Direktur Pengelola Jakarta Islamic Center, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Subakti, serta para pengurus lainnya, akhina fillah Al-Mukarram Ustaz A.F. Saifullah, imam kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhtadi Aziz, serta para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali puja dan puji milik Allah. La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Salawat bertaburkan salam kita limpah ruahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dengan harapan nanti pada hari kiamat kita mendapat syafaatnya. Para hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan beberapa permintaan iblis, beberapa permintaan syaitan ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga menuju ke bumi persada. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Abu Amamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna iblisa
lamma nazala ila al-ardi qala ya rabbi anzaltani ila al-ardi wa ja'altani rajiman. Dari Abu Amamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis ketika diusir ke bumi, dia berkata, ya Tuhanku, aku telah diturunkan ke bumi dan aku dijadikan makhluk yang terkutuk. Faj'al li baitan qala al-ahmam. Iblis meminta beberapa permintaan kepada Allah. Ini permintaannya kurang lebih ada 10, tapi saya sampaikan mungkin hanya 2 atau 3 mengingat waktu. Yang pertama, faj'al li baitan qala al-ahbam, maka jadikanlah aku tempat tinggal, berikanlah aku tempat tinggal. Iblis meminta kepada Allah. Apa jawab Allah? Qala al-ahmam, tempat tinggal kamu, rumah kamu, al-ahmam, di kamar mandi. Jadi para hadirin sekalian, kita harus hati-hati kalau masuk kamar mandi, kalau masuk WC atau water closet. Rasulullah menganjurkan kepada kita agar apabila kita masuk kamar mandi atau toilet, terlebih dahulu berdoa berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada godaan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Dan ketika keluar dari kamar mandi juga dianjurkan oleh Rasulullah kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dan mengafiatkan aku, memberikan kesehatan kepadaku. Ini anjuran Rasulullah kepada kita. Jujur kita kadang-kadang kalau lagi kebelet dibaca apa enggak nih? Kadang-kadang enggak dibaca, langsung masuk ke dalam kamar mandi, langsung masuk ke toilet. Ini pernah saya alami secara real. Waktu saya mempunyai pembantu, satu ketika pembantu saya wanita masuk ke kamar mandi untuk mandi.
Setelah ditunggu-tunggu hampir 1 jam lebih, tidak terdengar suara gemericik air. Dipanggil, tidak menyaut. Diketuk, pintunya tidak dibuka. Kemudian saya berinisiatif memanggil mantu saya untuk mengambil tangga, melihat di sebuah jendela apa yang terjadi terhadap pembantu saya ini. Setelah dilihat, ternyata pembantu saya sedang menggeletak, sedang tergeletak di dalam kamar mandi, sepertinya pingsan. Kemudian pintu kamar mandi didobrak, terbuat dari aluminium waktu itu. Setelah terbuka, saya angkat, saya pindahkan ke atas tempat tidur. Tiba-tiba pembantu saya bangun, matanya melotot, mendelik. Kemudian dari mulutnya keluar suara mendesis. Saya terkejut. Kemudian saya ambil air, masukkan ke dalam gelas, dicampur dengan garam, diaduk. Kemudian saya bacakan surah Al-Baqarah. Saya kepretkan ke badannya, ke mukanya. Tiba-tiba dia bangun dan melotot, matanya tadi mendelik, mengeluarkan desisan. Dia mengatakan, saya ada di mana? Saya ada di mana? Ternyata pembantu saya ini digoda oleh setan, digoda oleh iblis. Barangkali ketika masuk ke kamar mandi, dia lupa membaca zikir, lupa berdoa yang tadi telah saya sampaikan. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, kita harus berhati-hati masuk kamar mandi, karena memang ini sudah ketentuan Allah bahwa kamar mandi ini merupakan tempat tinggal iblis, setan. Kita kalau masuk kamar mandi jangan terlalu lama, apalagi sampai nginep segala. Ada di sini yang suka nginep di kamar mandi? Ada. Jangan mentang-mentang kamar mandinya mewah, pakai bak tub, bak panjang, belum lagi dengan fasilitas air panas, air hangat, kita keenakan ketiduran, insya Allah akan ditemani oleh iblis atau setan. Kalau bapak tidak percaya, nanti pulang ke rumah, nanti malam dicoba tidur di dalam kamar mandi sampai pagi. Insya Allah nanti ditemani oleh setan atau iblis. Jadi iblis meminta kepada Allah agar diberikan tempat tinggal, dan tempat tinggal iblis atau setan adalah al-ahmam, di kamar mandi. Yang kedua, permintaan iblis kepada Allah, qala ij'al li majlisan, ya Allah, aku minta majlis. Kalau majlis kita
terutama majelis taklim di masjid, di mushola, di tempat-tempat majelis taklim. Bagaimana dengan iblis, setan majelisnya? Qala al-aswaqu wa majami'ut turuki. Kata Allah, majelis kamu al-aswaqu, di pasar-pasar, di swalayan-swalayan, wa majami'ut turuki, dan di persimpangan jalan. Ini majelis iblis, majelis setan. Oleh karena itu para hadirin sekalian, kita kalau pergi ke pasar, pergi ke swalayan, harus berhati-hati dengan berbagai tipu daya setan. Harus berhati-hati dengan godaan setan. Kadang-kadang pengaruhnya luar biasa, baik bagi si pembeli maupun si penjual. Bagi si pembeli di pasar kadang-kadang membeli sesuatu di luar rencana, apalagi uang ada. Kadang-kadang gajian untuk belanja 1 bulan dihabiskan saat itu. Kadang-kadang belanja untuk 1 bulan dihabiskan 1 minggu. Apalagi yang punya kartu kredit, mohon maaf, punya kartu kredit 3-4, masuk ke pasar, masuk ke swalayan, kemudian ditawarkan berbagai barang-barang yang sebetulnya tidak perlu kita beli. Kemudian barang tersebut dibeli oleh kita, tidak memikirkan dampaknya nanti akhir bulan bagaimana membayar uang kartu kredit. Yang penting saat itu nafsunya tersalurkan. Semua ini adalah pengaruh setan, pengaruh iblis. Ittakhadha ilahu hawahu, menjadikan nafsunya itu adalah Tuhannya. Ini bagi si pembeli. Bagi si penjual, maaf, ada oknum-oknum yang melakukan banyak kecurangan-kecurangan. Maaf, tidak semua penjual demikian. Ini hanya oknum-oknum saja. Apa misalnya? Banyak yang mengurangi timbangan, baik ketika menimbang kopi, gula, beras, dan buah-buahan. Para hadirin sekalian, satu ketika ada seorang kiai. Kiai ini membeli jeruk. Jeruknya merah, manis. Beli jeruk 2 kilo 50.000 rupiah. Sampai di rumah, ini kiainya bukan kiai percaya begitu saja. Sampai di rumah kiai ini, jeruk yang dia beli, dia timbang lagi. Ternyata ketika ditimbang, jeruk yang semula dia beli 2 kilo
hanya ada 1 kilo 6 on. Hilangnya berapa? 4 on. Kemudian dia berkata kepada istri dan anak-anaknya, jeruk ini jangan kau makan. Besok jeruk ini akan saya kembalikan. Rupanya kiainya ini termasuk kiai rada-rada juga, rada-rada pelit juga. Akhirnya jeruk tadi dibawa ke pasar, ingin berjumpa kembali dengan orang yang menjual jeruk. Sampai di pasar, bapak yang melayani dia kemarin, yang menjual jeruk, ketika ditanya kepada istrinya, mana bapak? Bapak sedang sholat duha. Kemudian ditunggu oleh kiai. Setelah selesai sholat duha, kemudian kiai ini berkata, bapak, kemarin saya beli jeruk 2 kilo. Ternyata setelah ditimbang hanya 1 kilo 6 on. Kenapa bisa begini? Apa jawaban orang ini? Pak Kiai, kalau saya tidak berbuat begitu, untungnya kecil. Hidup saya nanti susah, kata pedagang ini. Kemudian kata Kiai, wahai pedagang buah, engkau termasuk rajin beribadah, melakukan sholat duha, tetapi antara pelaksanaan dan doa yang engkau ucapkan itu bertolak belakang. Di dalam sholat duha engkau berdoa, Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau rezeki kami ada di langit, maka turunkanlah. Jikalau rezeki kami ada di bumi, maka keluarkanlah. Jikalau rezeki kami haram, maka suci bersihkanlah. Di satu sisi engkau berdoa kepada Allah, minta rezekinya dibersihkan, minta rezekinya diberikan rezeki yang halal. Tetapi pada prakteknya engkau menjual buah-buahan, engkau mengurangi timbangan. Antara doa yang engkau panjatkan kepada Allah bertolak belakang dengan doa yang engkau panjatkan. Antara doa yang engkau panjatkan kepada Allah bertolak belakang dengan apa yang engkau lakukan sehari-hari. Bertobatlah engkau kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Carilah rezeki yang halal. Rezeki yang halal walaupun sedikit, tapi insya Allah rezeki ini menjadi berkah. Para hadirin sekalian yang berbahagia, banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terjadi di masyarakat. Walaupun itu hanya beberapa oknum. Oknum-oknum itu tahu akan membuat rusak kesehatan manusia dan menimbulkan kerugian orang lain. Tapi karena faktor pulus, mereka tidak peduli. Mereka punya akal bulus supaya segala-galanya lulus. Al-pulus mulus, mafi pulus mampus. Orang yang berdagang berbuat demikian adalah menipu. Penipuan dapat mengeluarkan pelakunya dari lingkungan umat Islam. Wailul lil mutaffifin, kecelakaanlah bagi orang yang berbuat curang. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang mukmin,
Kita hindari perbuatan-perbuatan curang. Kita hindari perbuatan-perbuatan nakal yang bisa merusak orang lain, yang bisa merugikan orang lain. Kita lebih baik mencari rezeki yang halal sedikit, tapi memperoleh keberkahan dan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para hadirin sekalian, dua permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini merupakan iktibar bagi kita sekalian, agar kita berhati-hati dalam melangkah, supaya kita tidak tergoda oleh bujukan atau pengaruh setan atau iblis. Dan para hadirin sekalian, lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kehidupan kita. Mari kita sama-sama mengangkat kedua belah tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal hidayah wal rahmah wal maghfirah wa na'udzu bika minasy syaqawa. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.